teman-teman, nama saya Karunisa dari 11 IPA 4 SMA Harapan Mandiri. Video kali ini adalah untuk tugas proyek mata pelajaran sejarah saya. Kali ini saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme, ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisme jauh lebih superior daripada bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol dan seringkali disebut dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam menguasai politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara, Indonesia. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah, kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudera demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat perang salib. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia, sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pelah, dan lainnya. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebutnya Nusantara sebagai Hindia. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Berikut ini penjelasannya. Aspek ekonomi dan politik.
Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik ini diantaranya perlawanan terhadap Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Portugis, antara lain: A. Perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ saja. Perjuangan Sultan Harun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bahabula. Di bawah kepemimpinan Sultan Bahabula, inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bahkan, bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timur yang berkuasa di timur-timur hingga menjelang akhir abad ke-20. B. Perlawanan Kesultanan Demak. Selain di Ternate, bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka. Praktik monopoli tersebut membuat para saudagar muslim di Malaka merasa terganggu. Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan mereka perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka dan para saudagar muslim yang ada di Malaka. Akhirnya memutuskan untuk menyerang bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Sultan Renggono. Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1527, bangsa Portugis yang saat itu tidak benteng di sana. Akibatnya bangsa Portugis pun berhasil diusir Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Fatahillah. Fatahillah kemudian menggantikan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mahyad Shah. Pada masa itu, Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 dengan bantuan Turki. Sultan Alauddin Riayat Shah yang menjadi penggantinya juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pun pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1629. Sekalipun Sultan Iskandar Muda tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut sampai Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Perlawanan terhadap VOC. Perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya, hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik saja, sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Namun lama-kelamaan Sultan Agung menyadari kalau keberadaan VOC membahayakan pemerintahnya. Sultan Agung pun mulai menyerang VOC pada tahun 1628, tapi serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Serangan kedua yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 1629 pun mengalami kegagalan karena Kesultanan Mataram kalah persenjataan, kekurangan persediaan makanan, karena lambung-lambung persediaan makanan yang ada di Tegal, Cirebon, dan Karawang dimusnahkan oleh VOC. Jarak yang terlalu jauh dan wabah penyakit yang menyerang
pasukan Mataram. Perlawanan Kesultanan Goa. Di perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Arung Palaka, Raja Bone yang saat itu berseteru dengan Kerajaan Goa. Perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tritayasa pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia seperti perperangan di daerah Angkeh dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Awalnya masa pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menerapkan politik kolonialisme ala VOC. Namun hal tersebut membuat praktik dagang dan kerja rodi berakhir. Saat Belanda kembali berkuasa, penindasan pun terjadi lagi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena mereka tidak mau orang Belanda kembali ke wilayah mereka. Saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan VOC seperti praktik monopoli dagang dan kerja rodi tidak diterapkan. Namun saat Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, aturan-aturan yang menindas seperti praktik monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi kembali diterapkan. J.R. van den Berg, residen Saparua yang baru saat itu, juga dianggap tidak peka pada keluhan rakyat. Belanda juga memaksa para pemuda Maluku untuk menjadikan tentara yang ditugaskan ke Jawa. Perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baharudin terjadi karena Belanda berusaha menguasai Palembang yang memiliki letak strategis dan kaya akan barang Kepulauan Bangka Belitung. Sultan Baharudin kemudian memimpin penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda. Saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris terjadi pada tahun 1811 karena perjanjian Tuntang. Inggris memusatkan sebagian besar perhatian Kepulauan Jawa. Sultan Baharudin pun memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang gamisun Belanda di Palembang. Sultan Baharudin pun juga menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Inggris yang tidak menyukai perlawanan dari Sultan Baharudin pun menyerang Palembang pada tahun 1812. Mereka menjara di isi istana dan melatih Ahmad Najamuddin, adik Sultan Baharudin, menjadi sultan. Perlawanan rakyat Sumatera. Perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Raja Singamaharaja ke-12 terjadi karena Belanda ingin menjajah Tapanuli dengan membentuk Pax Neerlandica. Ambisius Belanda menguasai seluruh Nusantara. Keinginan Belanda inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Tapanuli pada tahun 1870 sampai 1907. Aspek sosial dan budaya. Perlawanan
bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Beberapa gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasa ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta yang kemudian menjadi tuan tanah. Tanah inilah yang kemudian menjadi tanah partikelir swasta. Para tuan tanah tersebut merasa memiliki hak untuk menindas penduduk yang ada di tanah partikelir mereka. Penduduk di tanah tersebut diharuskan menyerahkan hasil garapan mereka dan memeras tenaga mereka selayaknya budak. Gerakan Mesianisme. Gerakan Mesianisme merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Dalam gerakan ini biasanya terdapat seorang pemimpin yang dianggap sebagai juru selamat, pemimpin agama, atau bahkan nabi. Gerakan ini berdasarkan pada dasar-dasar kekuatan gaib sang pemimpin dan menghadap munculnya era baru, datangnya zaman keemasan yang meniadakan penderitaan rakyat dan hilangnya konflik serta ketidakadilan. Beberapa contoh dari gerakan Mesianisme adalah Kasan Muhmin 1903, Gerakan Darmojo 1907, dan dukun yang mengaku keturunan Sultan Hamengkubuwono V dan akan bertindak sebagai Ratu Adil dan calon Sultan Yogyakarta 1918. Aspek seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke luar Hindia Belanda, termasuk ke negara Belanda sendiri. Karya-karya sastra pada masa itu juga mengakibatkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Beberapa sastrawan pada masa itu, karya sastra mereka adalah sebagai berikut. Edward Dowers Dekker, Max Havelaar. Edward Dowers Dekker merupakan nama pena dari Multatuli, seorang Belanda yang peduli pada nasib kaum pribumi. Nama Multatuli sendiri diambil dari bahasa Latin yang berhasil banyak yang sudah aku derita. Kepedulian Dowers Dekker itu kemudian dituangkan dalam novel yang berjudul Max Havelaar 1860. Novel inilah yang kemudian menjadi inspirasi penggerakan nasional Indonesia serta mendorong sastrawan-sastrawan di Indonesia menuangkan pemikiran mereka mengenai penjajahan Belanda, khususnya angkatan Pujangga Baru 1933 sampai 1942. Mas Marco Kartodikromo, Student Hijau dan Rasa Merdeka. Mas Marco merupakan keturunan penyanyi rendahan di Cepu, Flora, Jawa Tengah. Mas Marco bergabung dengan Medan Prijaji yang menjadi surat kabar yang menyuarakan pemikiran pribumi terpelajar. Medan Prijaji ini dipimpin oleh Tirto Adi Suryo. Saat bekerja di Medan Prijaji, Mas Marco bertemu dengan Ki Hajar Dewantara dan Dowers Dekker, yang kemudian menjadi bagian dari Indese Partik. Lewat tulisannya, Mas Marco mengajak kaum terdidik di Indonesia pada masa itu untuk membangun kesadaran politik masyarakat pribumi. Kesadaran politik ini dianggap penting untuk menggerakkan masyarakat pribumi
untuk bergerak melawan pemerintah kolonial dalam kesetaraan dan solidaritas. Tulisan-tulisan inilah bergerak melawan pemerintah kolonial di dalam dan dibuang oleh pemerintah kolonial ke Boven di Goel, Papua pada tahun 1526. Tulisan-tulisan inilah yang kemudian membuat Mas Marco ditangkap dan dibuang oleh pemerintah kolonial ke Boven di Goel, Papua pada tahun 1926. Mas Marco kemudian meninggal di sana pada tahun 1932 karena malaria. Soe Warsi Jojo Poespito, Manusia Bebas. Soe Warsi merupakan pengarang perempuan yang menulis novel Manusia Bebas pada tahun 1940. Novel tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda dengan judul Buiten het Gareel, yang berarti di luar kekang. Novel ini berkisah mengenai para pendiri dan guru sekolah liar yang tak pernah putus asa walaupun hidup serba kekurangan dan tak pernah mengenal takut sekalipun diawasi dan diancam ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekolah liar pada masa penjajahan Belanda adalah sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh para tokoh pendidik Indonesia untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Aspek pendidikan. Perjuangan para pahlawan di Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumpahkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. Dua di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah sebagai berikut. Nederlandse Sekolah Kayu Tanam. Nederlandse Sekolah Kayu Tanam didirikan di Kayu Tanam, Padang pada tanggal 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Safei, tokoh pendidikan nasional yang pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ketiga dalam Kabinet Syahrir II. Sekolah ini kemudian melahirkan beberapa nama besar dalam sejarah politik dan seni nasional seperti Ali Akbar Nafis, Mokhtar Lubis, dan Tarmizi Tahir. Muhammad Syafi'i sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia karena melalui pendidikan bangsa Indonesia dapat mengembangkan rasa nasionalismenya. Visi pendidikan Muhammad Syafi'i adalah Heart dan Han. Han berarti sekolah memfasilitaskan para siswa untuk berpikir nasional. Heart berarti sekolah memfasilitaskan para siswa menjadi pribadi dengan karakter yang mulia, dan Han berarti sekolah memfasilitaskan para siswanya agar dapat memiliki keterampilan yang nyata sesuai dengan bakat yang dikaruniai Tuhan kepada masing-masing orang. Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi salah satu organisasi penggerak yang bergerak di bidang pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran di Taman Siswa, yaitu Ing Garso Suntulo Odo, Im Madya Mayun Karsa, dan Tut Wuri Hadayani. Ing Garso Suntulodo memiliki arti bahwa para guru memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan harus mampu memberi contoh, sikap, dan perilaku yang baik agar dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Ing Madya Mayun Karsa memiliki arti bahwa guru harus mampu memberikan motivasi yang baik pada para siswanya dan memberikan bimbingan yang terus-menerus supaya para siswanya mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sementara Tut Wuri Hadayani memiliki arti bahwa guru wajib membimbing para siswanya agar dapat menggali sendiri pengetahuan dan menemukan makna dari pengetahuannya yang mereka peroleh.
agar pengetahuan mereka dapat berguna bagi kehidupan mereka.